أهلا رمضان يا شهر الإحسان شهر الغفران رمضان 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 رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Para pemirsa dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang disabdakan kepada para sahabat, namun tujuannya untuk seluruh umat. Meskipun hadisnya sangatlah singkat, namun ini sangatlah bermanfaat, tidak hanya di dunia, namun juga kelak di akhirat. Qaulan Nabi, innal quluba tashda'u kama yasda'ul hadidi. Sesungguhnya hati itu akan kotor, akan berkarat, akan bernoda, seperti halnya besi yang berkarat. Saudara-saudara, yang namanya besi pasti akan berkarat jika tidak dirawat, pasti akan kotor jika tidak pernah dikontrol, bahkan akan kering jika dibiarkan terkena hujan dan angin. Begitupun sama dengan yang namanya hati. Hati akan kotor jika kita tidak pandai-pandai merawat, maka hati kita akan berkarat. Hati kita akan mudah menghasut dan juga dengki kepada orang lain. Saudara-saudara yang berbahagia, lantas para sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika hati ini akan berkarat, jika hati ini akan kotor, majilah wahai Rasulullah, apa obat penawarnya wahai Rasulullah? Lantas Rasul menjawab, bitilawatil Quran, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, Al-Quran adalah kalamullah yang mulia, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Kitab yang sebagai pedoman tuntunan hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Bahkan Allah turunkannya Al-Quran sebagai obat penawar sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dengan Al-Quran bukan saja hanya bisa mengobati hati, namun juga dengan Al-Quran kita bisa mengobati jasmani dan rohani. Dalam kitab Zadul Ma'ad juz 4 dijelaskan, Ibnu Qayyim sangatlah jelas memberikan contoh kepada kita semua. Beliau pernah sakit yang begitu parah di kota Mekah. Lantas beliau mencari yang namanya dokter, mencari yang namanya obat, namun tidak ada satupun yang beliau dapatkan. Dan akhirnya beliau berusaha untuk mengobati dirinya dengan mengambil satu gelas air jam-jam. Lalu beliau bacakan surat Al-Fatihah berulang-ulang kali. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ibnu Qayyim menemukan suatu pengaruh yang sangat luar biasa, sehingga dirinya bisa sehat kembali seperti sedia kala. Itu semua karena berkahnya Al-Quran. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu dengan Al-Quran, hati, jasmani, dan rohani kita akan sehat dan terawat, akan ceria, bahkan insya Allah akan bahagia. Marilah sama-sama kita memulai kembali semangat yang baru untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta mengamalkannya, yang insya Allah akan membuat hidup kita lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua, disehatkan hati, jasmani dan rohani kita karena berkahnya Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa ilmuna ma lam ya'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.